Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah cara membuat tabel di Microsoft Word. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Silahkan dibuka kembali file yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian langsung scroll ke bawah. Nah, di sini kita pada hasil penelitian akan kita isi dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara membuat tabel di sini? Yang pertama, silahkan klik menu Insert di atas. Kemudian pilih tabel. Silahkan disesuaikan tabelnya. Nah, coba diperhatikan. Di sini nanti akan keluar angkanya, ya. Ini menunjukkan kalau ke sini itu berapa kolom, ya. Kalau ke bawah itu berapa baris. Nah, di sini kita buat dahulu untuk uji coba 5 kali 5 saja. 5 kali 5. Apabila sudah seperti ini, langsung klik kiri 1 kali. Nah, tabelnya sudah berada di dalam lembar kerja kita. Silahkan diisi sesuai dengan yang saya buat berikut ini. Silahkan diisi kira-kira seperti ini, atau di sini boleh diisi dengan nama-nama apa saja. Pekerjaan silahkan diisi berapa saja. Nah, kalau siklus boleh diisi nilai rentangnya antara 80 sampai dengan 100. Nah, kalau di siklus 2 nilainya rentang antara 80 sampai dengan 100, tetapi nilai siklus 2 lebih besar daripada siklus pertama. Nah, ketika kita melihat seperti ini, tampilan tabelnya ini masih kurang rapi. Jadi kita harus rapikan. Pertama sekali, kita harus membuat judul tabel ini di bagian tengah. Blok terlebih dahulu. Kemudian silakan tekan Ctrl E untuk dibawa ke tengah. Kemudian tebalkan semua nama judul itu. Judul pada setiap kolom, ya. Kita tebalkan, Ctrl B. Selanjutnya kita melihat di kolom nomor ini terlalu besar, terlalu lebar. Jadi kita bisa perkecilkan ukuran kolomnya. Untuk memperkecil ukuran kolomnya itu bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggeserkan kursor mouse ini pelan-pelan. Nah, silakan diperhatikan, ya. Nah, ini kursornya coba diperhatikan baik-baik. Kursornya itu muncul seperti ini. Nah, dia yang menunjukkan ke arah kiri dan ke arah kanan panahnya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, kemudian diklik kiri, tahan, lalu digeserkan pelan-pelan ke arah kiri. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama. Nah, kemudian kalau cara yang kedua, silahkan diklik terlebih dahulu di salah satu di dalam tabel ini. Klik aja salah satunya, di mana aja boleh. Kita ingin memperkecilkan ukuran kolom nomor ini. Oke. Nah, jadi kita bisa dengan cara memindahkannya pada ruler. Coba diperhatikan di ruler ini dia ada yang indent, ada juga yang kotak-kotak kecil seperti ini. Setiap pembatas kolom itu ada kotak-kotak kecil seperti ini di ruler.
Jadi, untuk mengecilkan ukurannya ini bisa dengan letakkan dulu kursor mouse-nya itu berada di kotak-kotak ruler ini. Nah, yang keluar tulisannya itu adalah move table column, ya, bukan yang seperti ini ya, hanging enden. Nah, dan tanda panah pun berbeda. Kalau tanda panah seperti ini itu nggak bisa. Tanda panah yang menunjukkan ke arah kiri dan kanan seperti ini. Nah, coba diperhatikan baik-baik di rulernya ya. Move table column. Apabila sudah keluar seperti ini, itu berarti posisinya sudah tepat. Jangan digeser-geser lagi mouse-nya. Langsung klik kiri satu kali dan ditahan. Ya, klik kiri satu kali, tahan. Kemudian digeserkan pelan-pelan. Nah, kalau seperti ini kita geser, maka semua yang ada di sebelah kanan ini akan ikut bergeser. Nah, tetapi kalau kita geser di sini, itu yang bergeser hanya di kolom itu saja, sedangkan yang lain tidak ikut bergeser. Misalnya seperti ini. Nah, maka kolom yang ada di sini itu akan menyempit. Nah, seperti ini ya. Karena nggak muat lagi dia turun ke bawah. Kalau saya secara pribadi itu lebih suka menggeserkannya menggunakan yang di atas karena tidak akan membuat kolom-kolom yang lain itu menjadi lebar. Kemudian begitu juga di siklus 1 kita perkecilkan ukuran kolomnya, di siklus 2 juga sama. Karena kolom ini berada di paling sisi kiri, seharusnya dia berada di sejajar dengan kata berdasarkan. Nah, ini bisa kita geserkan pada kotak yang paling pertama. Ini ya, lihat kembali di ruler itu kan ada kotak-kotak kecil seperti ini. Klik di sini, kemudian bergeser pelan-pelan sampai berada di bawah berdasarkan. Apabila sudah pas, baru lepaskan mouse-nya. Nah, maka dengan seperti ini, itu kolomnya sudah sejajar dengan tulisan berdasarkan. Selanjutnya, ini angka ini untuk lebih rapi kita letakkan di tengah-tengah kolom. Nah, pertama di blok dulu. Setelah di blok lalu tekan Ctrl E di keyboard. Nah, seperti ini. Untuk penomoran juga seperti itu, nomor urutnya ini biasanya itu diletakkan di bagian tengah. Oke. Untuk lebih menariknya lagi, judul kolom ini bisa diberikan warna dengan cara di menu ini ya. Ini saya nggak tahu di sebahagian komputer nanti ada tabel design, ada tabel format, ada juga nanti format tabel. Nah, saya nggak tahu. Pokoknya dia di dua ujung ini ada yang satu desain, ada yang satu lagi untuk layoutnya. Nah, di sini kita pilih yang tabelnya itu diisi dengan warna. Ini ya, nah, tabel desain. Silakan pilih ini. Nah, misalnya silakan taruh warnanya itu abu-abu atau warna hijau. Ya, tergantung sesuai dengan keinginan Anda. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya kolom yang sudah kita buat ini kurang, nggak cukup? Boleh, kita bisa tambahkan kembali. Menambahkannya itu pun ada dua cara. Boleh dengan cara seperti ini. Pertama, klik dulu di dalam kolom di mana aja boleh ya. Di salah satu kolom ini silakan diklik sekali. Nah, kemudian arahkan kursornya di mana yang ingin kita tambahkan. Misalnya di ujung sini. Nanti akan keluar tambah plus seperti ini dan klik tanda plus ini. Maka kolom akan bertambah. Ya, misalnya di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, kolom akan bertambah. Begitu juga jika yang Anda ingin menambah baris. Oke. Nah, klik salah satu di dalam kolom, kemudian klik tanda tambah ini. Oke. Jika ingin tambah di paling ujung, nah seperti ini. Oke. Nah, cara yang kedua, mungkin bagi komputer yang tidak menyediakan tanda tambah seperti tadi. Oke. Nah, bagi komputer yang tidak menyediakan paket yang ekspres ya, nah, itu Anda bisa menambahkannya dengan
menu ini ya. Kalau di komputer saya tuh layout, mungkin di komputer lain ada yang tulisannya layout tabel ataupun tabel format, saya nggak tahu juga itu namanya apa. Ya. Jadi ketika Anda ingin menambahkan tabel, nah, silahkan diklik di mana mau ditambah. Oh, misalnya di sini di ujung ataupun di antara ini, antara siklus 1 dengan siklus 2 mau ditambahkan. Oke. Langsung insert right. Itu kalau seandainya kita ingin penambahannya ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kalau ingin menambah ke kiri, insert left. Seperti ini. Nah, kalau mau tambahnya ke bawah, insert below. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa ini banyak? Karena tadi sudah terblok 4. Tapi kalau ingin kita tambahkan 1, nah 1 baris saja kan, ya. Ini kan kondisinya di blok ini 1 kolom. Makanya ketika kita insert below, sebanyak jumlah baris ini akan ditambahkan ke bawah. Nah, kalau ingin tambahnya 1 baris saja, cukup dengan klik insert below 1. Nah, maka akan ditambahkan 1 baris ke bawah. Ya. Oh, mau tambahkan ke atas. Jadi saya misalnya antara nomor ini, antara tulisan nomor dengan angka 1, mau saya tambahkan 1 lagi kolom di atasnya. Boleh tekan insert above. Yang ini ya. Pastikan dulu nanti Anda sudah berada di sini. Nah, tekan insert above. Nah, maka sudah bertambah baris di atasnya. Nah, misalnya di sini saya akan penambahannya lagi. Ya. Misalnya ini siklus tadi. Okay. Nah, ini siklus 1 ya. Nah, saya mau buat di sini nilai. Ketik aja seperti ini ya. Nilai sebelah sini persentase. Nah, begini. Ini juga sama, nilai, dan ini persentase. Artinya siklus 1 itu ada nilai dan ada persentase. Ya. Nah, maka kita harus menggabungkan kolom siklus ini dengan yang kosong ini menjadi 1. Bagaimana cara penggabungannya? Cara menggabungkan silahkan di blok siklus yang pertama, lalu dengan kolom di sampingnya. Seperti ini ya. Karena kita ingin membuat kedua kolom ini menjadi 1. Nah, kolom ini menjadi 1 dalam 1 baris. Nah, setelah di blok seperti ini, silakan pilih menu. Kalau di komputer saya itu layout, kalau nggak ada di layout mungkin bisa di sebelah sini. Silahkan dicari aja antara keduanya. Lalu pilih merge cell. Ya. Silahkan pilih merge cell nih. Nah, jadi tadinya dia seperti ini, ada 2 kolom, sekarang sudah berubah menjadi 1. Nah, ini juga sama. Siklus 2 dengan kolom ini kita akan gabungkan. Nah, silahkan klik merge cell. Seperti ini. Nah, dikarenakan ini merupakan baris judul, maka ini harus digabungkan keduanya, antara baris di atas dengan di bawah. Nama objek juga demikian, nomor juga demikian. Ya, kita harus gabungkan. Oke, ini kita gabungkan pakai merge cell juga. Gabungkan atas bawah, bukan kalau ini tadi kiri kanan ya. Sedangkan ini gabungkan atas bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi jangan lupa di blok dulu, kemudian baru klik merge cell ini. Nah, loh, kok ini tulisannya di atas, kita mau jadi di tengah biar lebih rapi. Nah, cara membuat tulisannya lebih rapi di tengah, di blok aja dulu tulisan semua ini yang untuk judul-judulnya ya. Oke, yang untuk judul-judul tabel ini. Nah, lalu pilih, ini masih di menu ini. Nah, menu layout kalau di komputer saya. Nah, pilih yang kotak-kotak ini, yang center tengah ya, Allegiance center. Silakan klik di sini 1 kali. Nah, maka
tulisan ini di 3 kolom ini sudah berada di tengah-tengah. Begitu ya. Nah, ini masih tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, karena tadi ada penambahan barisnya, nah, kita copy aja yang ini ke atas. Kemudian persentase kita isi aja berapa persennya. Sedangkan di sini misalnya kita membuat total ataupun yang lainnya. Saya rencananya membuat di sini adalah nilai rata-rata per siklus, misalnya seperti itu. Karena saya hanya menginginkan kepada nilai ini saja, ya, sedangkan ini dia harus bergabung, jangan seperti ini, nggak bagus. Nah, masih sama caranya tadi, silakan di blok 3 kolom ini. Nah, di kolom nomor, kolom nama objek, dan kolom pekerjaan di blok aja 3-3-nya. Lalu pilih merge cell. Nah, nilai rata-rata setiap siklus. Nah, misalnya ini kita buat saja 92,5 misalnya ya. Misalnya seperti ini. Maka ini sudah bisa satu buah tabel yang menurut kita itu sudah bagus dan rapi. Mungkin ada sebagian tempat di dalam karya ilmiah itu ada diminta untuk menulis tabel keberapa. Nah, contohnya kita buat aja di sini. Lalu diklik ke tengah. Tabel 1-1 nilai siklus setiap individu. Nah, di sini kita bisa memberikan line spasi satu line spasi ke bawah. Nah, di sini kita berikan warna hijau kembali ya. Cara memberi warna hijau itu sama seperti tadi ya, dengan menggunakan layout, atau boleh juga di menu home lalu masukkan ini ya, warna aja hijau. Itu kalau mau seperti itu juga bisa. Nah, saya rasa demikian tata cara membuat tabel yang sederhana saja pada video tutorial pembelajaran hari ini. Demikian saja video tutorial untuk pembuatan tabel. Silakan simak video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.